Saya Ida Rahmayanti Nasution, calon guru penggerak Angkatan 9 dari UPTD SDN 010047 Kabupaten Asahan. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Ibu Fitri Rahmala. Beliau adalah guru kelas dari UPTD SDN 010047 saya ambil dulu. Assalamualaikum Ibu Fitri. Ya, apa kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Jadi hari ini kita akan melakukan percakapan observasi ya Bu. Jadi gimana sebelum saya seperti si Ibu, saya akan melakukan percakapan observasi. Jadi adapun kegiatan yang kita lakukan hari ini untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan. Jadi kenapa kita melakukan percakapan pra-observasi sebagai persiapan awal sebelum nanti Ibu melakukan kegiatan pembelajaran agar lebih percaya diri dan siap untuk memberikan pembelajaran yang terbaik bagi muridnya ya Bu. Begitu ya Bu. Jadi ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan. Yang pertama berkaitan dengan tujuan. Kira-kira apa tujuan yang akan Ibu capai? Sini karena saya mengajarkan bidang studi IPAS dulu, jadi ada 3 tujuan materi yang ada di dalam pokok pembahasan pada pelajaran IPAS. Yang pertama yaitu peserta didik dapat mengidentifikasi bagian tubuh tumbuhan dan mendeskripsikan fungsinya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat mendeskripsikan proses fotosintesis dan mengaitkan pentingnya proses ini bagi hidup. Dan yang terakhir yaitu tujuan ketiga, peserta didik dapat membuat simulasi menggunakan alat atau bahan sederhana tentang siklus hidup. Jadi ada 3 ya Bu tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai. Jadi pertanyaan kedua, bagaimana area pembelajaran yang ingin Ibu capai atau yang ingin diobservasi Bu? Untuk area pembelajaran yaitu area pengembangannya tentang pencapaian penilaian berguna, yaitu pada kurikulum merdeka dan strategi pada pembelajaran dan tes. Oke, jadi area pengembangannya yang ingin Ibu capai adalah aspek penilaian dan strategi pembelajaran di kelas. Jadi ya Bu. Yang saya ingin mendengar dari Ibu bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Ibu terapkan di dalam kelas nanti, atau dari strateginya, model pembelajarannya atau metode pembelajarannya. Baik, di sini Bu, strategi yang saya gunakan yaitu melakukan pembelajaran berdiferensiasi yang berintegrasi pada pembelajaran sosial emosional. Dan saya akan melakukan pembagian kelompok dalam pembelajaran dalam kelas. Model pembelajaran berdasarkan problem basic learning dengan metode diskusi. Jadi baik ya Bu, jadi Ibu akan menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi dan berintegrasi dengan pembelajaran sosial dan emosional. Baru model pembelajaran adalah PBL atau problem based learning dan metode diskusi, kelompok, penugasan dan tanya jawab ya Bu. Nah, bagaimana media pembelajaran yang Ibu gunakan dalam proses pembelajaran tersebut? Kalau untuk media pembelajaran yang pertama sudah pasti adalah referensi dari buku pelajaran, dan yang kedua itu adalah gambar-gambar atau poster yang meliputi bagian-bagian tubuh pada hewan hidup. Jadi kira-kira kapan Bu pembelajaran itu akan Ibu lakukan? Kebetulan di hari Jumat kayaknya bisa ya Bu, karena kan buku itu lebih benar lebih pendek, jadi kita bisa melakukan kegiatan. Jadi di hari Jumat di jam berapa gitu? Jadi di hari Jumat di jam pertama saya akan datang ke kelas Ibu. Saya akan melakukan supervisi kelas. Saya akan melihat dan mencatat hal-hal yang terjadi pada proses pembelajaran Ibu. Jadi nanti Bu, setelah kita melakukan supervisi di dalam kelas, kita akan melakukan percakapan terakhir, yaitu percakapan pasca
observasi yang nantinya akan didampingi oleh pengajar tasbih. Jadi sebelum kita akhiri, apa kira-kira yang Ibu dapatkan dari percakapan ini? Menurut saya Bu, saya merasa senang dan merasa termotivasi, apalagi dalam memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid-murid saya. Karena melalui strategi yang akan dilakukan supervisi di dalam kelas itu mampu menyesuaikan terciptanya pembelajaran yang berpihak dan menyenangkan bagi murid-murid saya. Baik, terima kasih Ibu sudah mau berbincang-bincang dengan saya dalam percakapan observasi ini, dan sampai jumpa kegiatan supervisi di hari Jumat di jam pertama ya Bu. Iya, terima kasih ya Bu. Assalamualaikum. Sekianlah percakapan observasi hari ini. Sampai bertemu di percakapan supervisi dan pasca observasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Ibu semuanya, hari ini kita mau belajar IPAS. Tapi sebelum belajar IPAS kita mau berdoa terlebih dahulu. Sebelum berdoa kita mau kegiatan yang seperti biasa. Bisa? Bisa. 2, 3.
tadi udah Ibu absen. Kamu datang pagi ke sekolah kan? Udah pada sarapan belum? Siapa yang belum sarapan? Ya, apa gunanya kita sarapan? Biar apa? Biar sehat, biar kenyang. Nanti dengarkan pelajaran dari Ibu. Enak, gak lemes ya kan? Mana Naila? Ya kan Naila? Udah sarapan kan? Jangan ngantuk kan? Oke, sekarang Ibu mau bagi dulu bukunya yang ada sama kamu. Karena kita mau belajar. Dan bukunya buka di halaman 125. Nampak kan? Tentang apa pelajarannya? Hewan dan tumbuhan. Apa itu hewan? Makhluk hidup kan? Tumbuhan juga makhluk hidup. Tumbuhan juga makhluk hidup. Hewan bernapas. Tumbuhan bernapas. Tumbuhan bernapas. Manusia tergolong makhluk hidup nggak? Makhluk hidup. Nah, dengarkan anak-anak ibu semuanya. Makhluk hidup itu memiliki bagian-bagian tubuh. Yang mau ibu contohkan di sini adalah hewan. Siapa yang di rumahnya ada lembu? Tunjuk tangan. Oke, turun tangan. Ada ayam. Ada kucing. Oke, duduk semua turunkan. Dengarkan. Lembu. Tahu kan lembu kan? Lembu atau sapi? Dengarkan. Dengarkan, jangan nyaman sendiri. Lembu itu punya bagian-bagian tubuh. Kalau ibu suruh nyebutkan bagian-bagian tubuh lembu, kamu bisa nggak? Nggak. Bisa lah, masa nggak bisa? Lembu punya mata? Ya. Punya hidung? Punya. Punya mulut? Punya. Punya kaki? Punya. Punya tangan? Enggak. Karena apa? Karena lembu kakinya ada. Dia nggak perlu tangan, yang dia butuhkan adalah kaki, ya kan? Nah, kemudian masuk ke dalam mulut si lembu ada kerongkongan, ya kan? Coba perhatikan di bukunya. Ada di mulut lembu ada gigi, ada lidah, ada tenggorokan, ya kan? Ada lambung lembu. Ada kan? Nah, semua makhluk hidup itu dibekali alat-alat pernafasan. Ada bagian-bagian tubuhnya semua punya fungsi. Ya? Coba buka buku kamu. Yang pertama itu di halaman 126. Coba buka bukunya. Ya, buka bukunya di halaman 126. Nah, di sana kita menemukan seekor sapi. Ada gambar sapinya kan? Ya. Nah, di dalam tubuh sapi, dengarkan nih. Sapi itu makannya apa? Daunan. Iya, dia berjalan cari rumput, makan rumput. Setelah itu dikunyah. Masuk ke dalam tembolok lembu. Tahu tembolok? Ya, perut yang pertama pada bagian tubuh lembu. Nah, setelah nanti lembunya pulang dari tempat makan, lembu itu kan biasanya duduk ya kan kalau udah malam-malam. Pernah nggak kamu perhatikan mulut lembu itu goyang? Itu namanya adalah memamah biak. Apa bu artinya memamah biak? Mengulang kembali mengunyah makanan yang sudah ada dalam temboloknya. Jadi tembolok si lembu tadi dimuntahkan, dikunyah lagi, dikunyah sampai halus baru nanti masuk ke dalam lambung. Itulah kenapa sebabnya lembu itu kalau udah diam, tapi mulutnya nggak mau diam ya kan? Tetap ngunyah terus. Terus kalau yang orang ngunyah terus sama kayak gitu nggak? Jangan lah. Makanya kalau pas lagi belajar nggak boleh makan. Sekarang simak kita ke bagian yang kedua ada ayam. Gambar ayam kan? Ada. Ayam sama nggak mulutnya sama lembu? Ada. Ayam mulut ayam sama nggak? Beda. Lembu sama lembu didesain itu kotak-kotaknya agak lebar. Kemudian giginya gigi gerahapnya banyak ya kan? Si Tiger udah praktek dia giginya banyak ya kan Tiger? Mulut lembu kan
itu apa fungsi bagian tubuhnya, ya kan? Di sana tadi Bu jelaskan ayam, ya kan? Ayam, kamu gambar ayam. Dua ini kakinya gunanya untuk apa? Ada kaki mulutnya. Jadi semua bisa digambar. Ada bagian-bagiannya. Kalau kurang jelas, Ibu tuliskan di papan tulis. Perhatikan bentar ya. Misalnya Ibu gambar di sini ada bebek. Nah, perhatikan ya. Ini apa namanya? Ini apa namanya? Ini apa namanya? Itu jadi ya. Jadi nanti misalnya kamu tulis di sini mata sama dengan apa fungsinya untuk apa? Sampai selesai ya. Berarti kelompok dua nanti juga untuk cari nama hewan. Itu satu kelompok hewan? Iya, satu kelompok satu hewan. Belasannya juga pilih. Sebelah sini juga pilih ya. Bisa dimengerti? Bu, pakai buku ya? Iya. Bayangkan, nanti buat di dalam kertas satu lembar. Nanti kumpulkan sama ibu. Buat nama kelompoknya. Kalian sudah tahu kan? Bu, tadi punya kamu apa hewannya yang mau dipilih? Bebek. Kelompok sana apa? Hewannya? Ayam tadi sudah dijelaskan ayam. Kambing mau kambing? Mau. Ya, kambing. Baru yang ini kucing ya. Udah sepakat kucing kan? Nah, gambar yang rapi beserta alat-alat bagian-bagian tubuh hewan apa? Iya. Itu untuk dilanjutkan. Udah paham sampai di sini? Ada yang mau ditanyakan? Gambarnya perlu dicek nggak? Iya, kalau perlu dicek biar bagus. Ayo tanya ibu kasih 10 menit. Nanti kumpulkan sama ibu. Paham kan? Ada apa nih? Paham nih? Ada yang mau ditanyakan? Aja ya, Nana. Kita tunggu. Iya. Udah, buat gambarnya sekarang. Di kertas lembar? Iya, kertas lembar aja. Buat gambarnya sekarang. Yang lain, untuk kelompok yang lain boleh sambil memperhatikan teman kita yang mau presentasi ya. Dari kelompok lain
3 tentang kucing. Ya, sekarang silakan yang mau bertanya. Kambing. Apa? Apa? Fungsi dan apa fungsinya? Oke, bagus sekali pertanyaannya. Apa? Apa pertanyaannya? Kata fungsi fungsi dari kucing. Apa fungsi dari kucing? Kalau kucing. Micin, karena micin. Oke, itu lagi siapa yang mau bertanya? Ya. Ekor. Ekor adalah sebagai alat. Ekor adalah sebagai alat yang imbang pada kucing. Oke, ada lagi pertanyaan? Ada, oke. Presentasi dari kelompok 3. Itu pertanyaan. Lanjut kamu, Kak. Yang lain suaranya tetap dijaga, tetap kondusif. Ya, siapkan pertanyaan-pertanyaan pamungkas untuk kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mijan Akbar, saya dari kelompok 2. Saya akan mempresentasikan hewan kambing. Oke. Ini adalah bentuk hewan kambing dari biri ya, dari kelompok 2 ya kan? Oke, silakan Mang Mijan. Ada apa aja ini? Alat-alat atau alat gerak pada hewan? Mata, Biri ya, bukan mata. kuping, mulut, kaki, hidung, bola, bulu, Mata fungsinya adalah untuk melihat, kuping fungsinya adalah untuk mendengar, mulut untuk mengunyah makanan, dan kaki fungsinya adalah untuk berjalan. Hidung fungsinya untuk mencium, bola fungsinya adalah untuk menyimpan makanan. Ini untuk menghangatkan badan sekaligus untuk memelihara hewan. Ya, silakan. Apa guna bulu? Untuk menghangatkan tubuh hewan yang punya Ya, lanjut. Apa fungsinya? Apa fungsinya bola? untuk menyimpan makanan. Ya, lanjut. Untuk mencium. Pernapas. Satu-satu lah. Mengeluarkan untuk mencerna makanan. Menelan. Ayo ini Mama ini. Silakan tanya. Tanya semua teman kaki ya. Ya, apa kaki? Kaki adalah fungsinya untuk berjalan. Oke, good. Demikianlah Demikianlah teman-teman presentasi dari saya. hari ini. Saya akhiri dengan Oke, tepuk tangan untuk ya, anak-anak semuanya. Presentasi kita sudah selesai. Sudah mengajukan sesi tanya jawab untuk masing-masing kelompok. Nah, karena berhubung pelajaran kita sudah hampir habis, Ibu mau kasih kamu tugas PR di rumah. Ya, sekarang sediakan alat tulisnya. Tulis PR-nya, Ibu. di buku kan, Bu? Ini kecil ya. Oke, silakan nomor 1. Nomor 1. Sudah? Nomor 1. Ya. Ya. Jelaskan menurut pendapatmu. Tulis. Buku PR, Bu. Jelaskan menurut pendapatmu. Apa
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini saya akan melakukan percakapan pasca observasi yang bersama dengan Ibu Elpa selaku pengajar praktik dan Ibu Fitri Rahmala yang guru, di mana saya sebelumnya melakukan observasi di kelas bersama Ibu Fitri Rahmala. Jadi apa kabar ibu-ibu? Alhamdulillah sehat, Bu. Ya, jadi dari percakapan pasca observasi ini, saya akan memberikan pertanyaan kepada Ibu Fitri Rahmala, di mana pertanyaan nanti berkaitan tentang hasil observasi yang kemarin ya Ibu Fitri Rahmala. Iya, Umidah. Ya. Bagaimana perasaan Ibu berkaitan dengan berjalannya observasi kelas yang sudah Ibu lakukan di dalam kelas tersebut, Bu? Awalnya saya merasa canggung ya, Bu, agak terganggu. Tetapi semakin kemari, alhamdulillah bisa berjalan dengan baik. Ya, alhamdulillah ya Bu, berjalan dengan baik. Selanjutnya bisa Ibu ceritakan era pengembangan apa yang sudah Ibu lakukan di dalam kelas atau tahapan-tahapan apa yang sudah Ibu lakukan di dalam kelas, Bu? Tahapan saya yaitu membuat perangkat pembelajaran, yaitu berupa pengembangan seperti kriteria penilaian, dari instrumen penilaian, baik itu berupa rubrik penilaian dan asesmen sumatif serta formatif gitu, Bu. Ya, baik ya Bu. Jadi menurut Ibu sejauh mana area pengembangan yang sudah Ibu lakukan? Apakah sudah berhasil dilakukan di dalam kelas atau tidak, Bu? Kalau menurut saya, KBM yang saya lakukan di kelas itu sudah berjalan dengan baik, namun masih ada beberapa kekurangan. Oke, jadi masih ada tahap selanjutnya ya Bu yang harus diperbaiki. Jadi menurut Ibu, apakah kekurangan atau kendala-kendala yang Ibu hadapi ketika proses pembelajaran di dalam kelas, Bu? Kekurangan atau kendala yang saya hadapi, Bu, masih ada beberapa siswa yang belum mau ikut dalam melaksanakan pembelajaran tersebut karena apa ya, siswa itu masih banyak bermain gitu, kurang kurang baik lah gitu cara belajarnya gitu, Bu. Oke, jadi masih ada yang belum ikut ataupun kurang aktif dalam berdiskusi ya, Bu? Ya, kurang aktif gitu, Bu. Oke, baru kira-kira kenapa beberapa siswa itu kurang aktif, Bu? Atau tidak mau ikut dalam berdiskusi kelompok tersebut, Bu? Salah satu penyebabnya itu ya karena dalam pembagian kelompok, Bu, mungkin kurang tepat. Contohnya misalnya anak-anak itu sebenarnya aku tuh kurang cocok sama teman yang ini gitu, tapi mungkin mereka jadi satu kelompok gitu. Jadi apa ya, gaya belajarnya itu nggak sama, itu mungkin yang membuat anak-anak itu jadi kurang gitu dalam belajar. Oke, jadi gaya belajarnya yang kurang pas ya, Bu. Jadi apa rencana ke Iya. depannya yang ingin Ibu lakukan dalam melakukan kegiatan belajar mengajarnya Ibu? Eh, yang akan saya lakukan itu adalah melakukan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan belajar anak yang pertama, dan kemudian mengelompokkan lagi dengan apa ya, kelompok yang lebih sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan yang lebih membuat anak itu merasa tertantang gitu agar sasarannya itu lebih mengena. Kemudian untuk pengelompokan, saya lebih nanti ke depannya itu akan lebih memilih anak-anak itu yang satu frekuensi, misalnya dia itu anak-anak yang tipe auditorial gitu, banyak berbicara, mungkin saya akan kelompokkan dengan yang sama-sama
visual, kemudian yang kinestetik juga dikelompokkan dengan yang kinestetik. Jadi mereka itu merasa sama nih, aku sama dia gitu. Jadi sama-sama punya tantangan, jadi lebih punya kemauan untuk belajar gitu. Baik ya Bu, semoga rencana Ibu ke depannya dapat terlaksana dengan baik. Dan saya tunggu juga cerita-cerita ke depannya apakah rencana Ibu sudah terlaksana dengan baik. Jadi Bu, Ya, kira-kira kapan nih eh, rencana itu akan terlaksana untuk ke depannya Bu? eh, kalau untuk waktu tepatnya saya belum belum apa ya Bu, belum bisa menjadwalkan karena masih ada beberapa pekerjaan yang padat. Tapi saya insya Allah saya akan usahakan secepatnya. Oke, jadi baik ya Bu. Jadi saya tunggu semoga apa yang Ibu rencanakan terlaksana dengan baik. Baik, terima kasih ya Bu. Ya Bu, ya Bu. Ya. Ya baik, selanjutnya saya berikan kesempatan kepada Ibu Elpa Yuliana Nasution sebagai pengajar praktik untuk memberikan arahannya Bu. Terima kasih ya Bu atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Baik Bu, terima kasih atas telah melakukan praobservasi, observasi dan pasca observasi pada hari ini. Besar harapan kami ke depan bahwa kegiatan praobservasi, observasi, dan pasca observasi kepada rekan sejawat itu ialah menjadi hal yang memang selalu kita lakukan. Karena apa? Gunanya untuk mengevaluasi ke depan bagaimana modifikasi pembelajaran yang akan kita berikan kepada anak-anak, khususnya di kelas. Dan selaku sebagai pemimpin pembelajaran di kelas, sebaiknya kita tetap membuat suatu pembelajaran yang berpihak kepada murid, itu tentunya. Kemudian ibu-ibu, pada percakapan pasca observasi hari ini, mudah-mudahan apa yang menjadi harapan bagi rekan sejawatnya Ibu Ida ya, untuk menciptakan modifikasi kelas dan pembelajaran yang efektif, yang mendukung sesuai dengan kebutuhan anak-anak itu tercapai. Itu saja Bu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu, terima kasih atas umpan baliknya dan tanggapan-tanggapan dalam kegiatan pasca observasi ini. Dan akhirnya rangkaian kegiatan supervisi akademik sudah selesai dari kegiatan percakapan pra-observasi, observasi kelas, dan pasca observasi. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Elpa dan Ibu Fitri Rahmala. Dan saya mohon maaf apabila dalam Zoom ini ada kehilapan. Dan saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.